Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Depi Marina Bertarigan dengan NPM 2110041, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2021, Universitas HKBP Nomensen Medan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi satu tugas mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Harnes Simajuntak, MPD. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sejarah kurikulum pada prakemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan zaman Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3 sistem pendidikan. 1. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, ada Kiai Haji Dewantara yang mengembangkan taman siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum pada zaman Jepang. Kurikulum pada zaman Jepang lebih berisi tentang kebijakan kurikulum, lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur serta upaya persiapan prajurit tempur. Hari ini kita akan membahas perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, pelari. Kurir yang artinya lintasan lari. Dan pengertian kurikulum secara istilah adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dari bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, sejarah kurikulum pada prakemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum tahun 1958, Rencana Pelajaran 1958 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1950 dan 1952. Lalu pada tahun 1964, di mana pada kurikulum ini mengembangkan daya cipta, rasa karya, dan moral. Dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu mengembangkan watak kecerdasan, emosional, dan jasmani. Selanjutnya, Orde Baru. Pada kurikulum Orde Baru terjadi beberapa pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1964 dan 1968. Nah, pada kurikulum 1968 bersifat politis, yang mana terdapat perubahan kurikulum Orde Lama pada tahun 1975. Kurikulum disebut sebagai kurikulum 1975, menekankan tujuan agar kurikulum lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu pada tahun 2013 atau sering disebut sebagai kurikulum K13. Pada tahun ini, kurikulum berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta dibutuhkan kompetensi pemahaman, akademik, sosial, dan manajerial. Banyak sekali bukan perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia, namun perubahan tersebut terjadi pasti ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan kurikulum lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya